Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 18 Agustus 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Penguasa Kerajaan Angkasa. Firman Tuhan terambil dalam Efesus 2 ayat 1 sampai dengan ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa kamu. Kamu hidup di dalamnya dan karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sedang bekerja di antara orang-orang yang tidak taat. Sebenarnya, dahulu kita semua juga termasuk di antara mereka. Ketika kita hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kita, pada dasarnya kita adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami boleh terus belajar bahwa dalam kehidupan ini ada pihak-pihak lain yang ingin merusak kehidupan kami, sehingga kami tetap hidup di dalam hawa nafsu daging dan hidup tetap di dalam keberdosaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, seringkali kita memiliki musuh atau orang yang sangat kita tidak sukai. Pada saat kita memiliki musuh atau orang yang kita benci, kita yang tidak sukai karena dia pernah menyakiti kita, karena yang bersangkutan pernah mengkhianati kita, karena yang bersangkutan kemudian tidak merespon kebaikan kita dengan baik, namun kemudian menyalahgunakan kebaikan kita untuk sebuah kehidupan yang keliru dan salah. Sahabat seperjalanan, maka kita akan terus mengingat. Kita tidak ingin bertemu dengan orang tersebut. Kita bahkan mungkin kalau ada katakanlah jejak daripada yang kita simpan di handphone kita, di media sosial kita. Kita akan hapus, kita akan buang semuanya. Foto-foto dengan dia kita akan buang. Kita akan hapus segala-galanya dan tidak pernah akan mau mengingat lagi. Apalagi bertemu, apalagi berteman kembali. Karena orang tersebut sudah kita jadikan masuk dalam kelompok musuh abadi kita. Seyogianya kalau manusia itu kan bukan setan, manusia itu kan bukan iblis. Kita harus terus mengampuni, tetapi ada pihak yang kita boleh perlakukan dengan cara seperti yang dijelaskan tadi. Kita tidak boleh mau bertemu, baunya pun kita tidak mau, kita bersentuhan tidak mau, bahkan kemudian berkomunikasi pun tidak mau, benar-benar habis total. Siapa yang harus diperlakukan seperti demikian? Sesungguhnya bukan manusia. Kalau manusia itu bukan setan, manusia itu bukan iblis, manusia tetap manusia. Dan Allah mengajarkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tapi Alkitab tidak pernah mengajarkan kita suruh mengasihi setan atau iblis. Iblis tetap adalah musuh kita. Lagu sekolah minggu dikatakan, iblis itu musuh kita, iblis itu musuh kita. Kita harus melawannya. Dan firman Tuhan berkata, iblis itu digambarkan sebagai penguasa kerajaan angkasa. Mengapa demikian? Ada banyak catatan dan tafsiran. Mengapa dikatakan penguasa kerajaan angkasa? Roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Karena iblis itu memang adalah malaikat yang jatuh. Yang siogianya di awalnya dia berasal dari sorga. Dia kemudian jatuh ke dalam dosa. Jadi artinya, dan juga kemudian iblis itu adalah roh. Dia tidak seperti kita menginjak di bumi. Dia berada di mana-mana. Dia tidak dikatakan dilokalisir karena tempat. Dia bisa berada dimanapun juga. Sehingga musuh yang abadi yang harus kita lawan adalah iblis. Bagaimana caranya? Kita tidak pernah akan dengar lagi suaranya. Kita tidak pernah akan dengar lagi godaannya. Dan kita tidak pernah akan melakukan segala keinginan dan harapannya. Harapan iblis jelas supaya kita jauh dari Tuhan, terputus dari Tuhan, hidup di dalam dosa. Firman Tuhan berkata, mari kita baca kembali. Pada ayat yang pertama dikatakan, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya, kamu telah mengikuti jalan dunia ini. Kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang yang tidak taat. Sehingga kita melihat, tatkala kita tidak taat kepada Allah, tentu iblis dan setan bertepuk tangan. Inilah kemenangan yang kita raih, itu kata setan. Sehingga kita tetap untuk melawannya, kita tetap harus taat kepada Allah dan bukan taat kepada pihak lain. Ayat 3 dikatakan, sebenarnya dahulu kita semua juga termasuk di antara mereka. Itu dahulu. Ketika kita masih hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kita. Pada dasarnya kita adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Kalau Allah dengan kasih karunia-Nya yang siogianya setelah kita jatuh dalam dosa,
Kita tuh dimurkai, kita kalau bisa dimusuhi oleh Allah, kita dibuang, kita ditinggalkan. Tapi Tuhan tidak melakukan semuanya itu. Tuhan meraih kita, Tuhan merangkul kita, Tuhan menantikan kita. Bagaimana anak yang hilang itu kembali ke rumah Bapa. Tuhan kemudian mencium kita seperti Bapa mencium anaknya yang sudah berbau compang-camping, yang sudah mengkhianati ayahnya, menghamburkan segala kekayaan, ya warisan yang sudah diberikan kepada yang bersangkutan, yaitu anak yang hilang. Bukankah kita seperti demikian? Sehingga dengan demikian, kita perlu berhati-hati. Jangan sampai kemudian kita jatuh kembali kepada siapa? Yaitu penguasa kerajaan angkasa. Iblis tidak pernah akan tenang. Iblis tidak pernah akan diam. Selama kita terus menjadi pribadi yang taat kepada Allah, mengikuti Tuhan. Jangankan kita, Tuhan Yesus pun dicobai oleh iblis 3 kali. Dengan berbagai macam cara. Kalau sampai 3 kali, berarti iblis tidak pernah putus asa untuk menggoda kita, menjebak kita, memerangkap kita untuk hidup di dalamnya. Dengan demikian sahabat seperjalanan, ingatlah bahwa ada musuh abadi kita yang harus kita lawan dan kita tidak pernah berkompromi. Jangan pernah sentuh, jangan pernah dengar suaranya, godaannya. Kita perlu menjadi pribadi yang benar-benar dekat dengan Allah, mengandalkan Tuhan. Dengan demikian, maka hidup kita akan dijauhkan yang seperti firman Tuhan katakan, dijauhkan daripada hawa nafsu daging, dijauhkan daripada menuruti kehendak daging, dijauhkan daripada pikiran-pikiran kita yang sudah berdosa. Karena kita dulu adalah pribadi-pribadi yang seharusnya dimurkai Allah, namun dilimpahi oleh kasih karunia Tuhan. Baiklah kita mengelola keluarga baik-baik, kita bekerja baik-baik, kita mengisi kehidupan ini baik-baik. Jangan menjadi pribadi yang menjadi batu sandungan, jangan menyakiti orang lain, jangan menjadi orang yang sangat serakah dan pelit, jangan menjadi orang yang kemudian yang sangat intimidatif, menjadi orang yang sangat suka menekan orang lain. Maka itu adalah perilaku dan kehidupan kedagingan yang harus kita buang, yang harus kita jauh-jauhi. Kita disebut sebagai sahabat Allah seperti Abraham. Kita dekat dengan Allah dan kita tidak pernah akan bersahabat dengan siapapun, apalagi dengan musuh abadi kita yang sampai kapanpun kita tidak boleh kemudian mendekatinya, apalagi berkompromi, apalagi mengikuti suara perintahnya, yaitu iblis, si setan. Dengan demikian sahabat seperjalanan, mari kita berjuang tidak dengan cara-cara jalan dunia ini seperti ayat yang kedua. Kamu hidup di dalamnya dulu. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini, kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang bekerja di antara orang-orang yang tidak taat. Kita akan melawannya, kita akan membuangnya. Ayat keempat kalau kita baca selanjutnya, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh kasih karunia yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita. Dengan demikian, mari kita mensyukuri segala anugerah, rahmat, kasih setia Tuhan yang sudah dilimpahkan dengan kita. Dengan cara bagaimana? Kita hidup dekat Allah, menjadi sahabat Allah, dan kita akan melawan musuh abadi kita. Siapa dia? Yaitu penguasa kerajaan angkasa, yaitu iblis beserta dengan malaikat-malaikat kegelapan. Kita akan hidup selalu bersama dengan Tuhan, dan kita tidak akan menuruti penguasa kerajaan angkasa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.